Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fibrianti dari kelas 12/9, nomor absen 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini perlu diketahui karena ia adalah salah satu pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta emansipasi kaum wanita. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal sebagai Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Patimura dalam melawan penjajah. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Ajeng Kartini banyak berjasa untuk memperjuangkan kehidupan perempuan Indonesia, khususnya perjuangan untuk membela akses pendidikan bagi para perempuan agar tidak tertinggal. Latar belakang keluarga dirangkum dari buku Sisi Lain Kartini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Raden Ajeng Kartini adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan Raden Mas Sasroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priayi atau bangsawan, karena itu ia berhak mendapatkan gelar Raden Ajeng di depan namanya. Raden Mas Sasroningrat merupakan seorang bupati Jepara pada 1880. Selain menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, beliau juga menikahi gadis bangsawan yaitu Raden Ajeng Worjan. Pernikahan Raden Mas Sasroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak, sedangkan pernikahan Raden Mas Sasroningrat dengan Ajeng Worjan dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan sehingga Raden Ajeng Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi sehat dan cerdas. Masa pendidikan dasar Raden Ajeng Kartini. Sejarah Raden Ajeng Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku, sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di Eropa atau disebut Sekolah Dasar Eropa. ELS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda. Indonesia. Raden Ajeng Kartini bisa mendapat kesempatan masuk ELS dikarenakan ia adalah anak dari pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di ELS adalah bahasa Belanda, sehingga Raden Ajeng Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Proses pendidikan yang dijalani oleh Raden Ajeng Kartini di ELS menjadikan dirinya mampu mendaftarkan diri baik dalam pergaulan. Namun sayang, Raden Ajeng Kartini melanjutkan pendidikan ke HBS Semarang ditentang ayahnya. Raden Ajeng Kartini menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, dan ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya atau masa dipingit. Perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini sejak lulus dari ELS dan tidak melanjutkan pendidikan, kehidupan Raden Ajeng Kartini dinilai sangat tertutup karena ia merasa dirinya dikurung dan dibatasi pergaulannya. Padahal saat itu
usianya masih sangat belia, yaitu 13 tahun, usia yang sangat produktif untuk belajar banyak hal dari dunia luar. Sehari-hari Raden Ajeng Kartini dipaksa belajar menjadi putri bangsawan sejati yang selalu diam seperti boneka dan membiasakan diri untuk berbicara dengan suara halus dan lirih. Ia juga harus berjalan setapak demi setapak dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat, serta masih banyak lagi aturan-aturan adat lain yang harus dipatuhi. Dalam masa pingitan, kehadiran sahabatnya yang bersedia menjenguk yaitu Letzi Ditmar bisa menjadi pelipur lara, karena Raden Ajeng Kartini banyak diceritakan tentang dunia luar olehnya. Sehari-hari dalam masa pingitan, Raden Ajeng Kartini terus akan belajar. Dirinya merasa sia-sia jika belajar tanpa adanya seorang guru. Pilihan reaksi 7 nama tokoh Indonesia yang jadi nama jalan di luar negeri. Berjuang Raden Ajeng Kartini, kaum perempuan Indonesia, 6 tokoh penting, hal pendidikan nasional, dan perjuangannya. Perjuangannya Raden Ajeng Kartini untuk melanjutkan sekolah meski masa pingitan hanya dijalani Raden Ajeng Kartini dengan penuh kesepian, kesedihan, dan ketidakadilan. Hal itu karena membuatnya putus asa. Sebab Raden Ajeng Kartini mempunyai mimpi besar, yaitu ingin memajukan perempuan kalangan bangsawan yang kebiasaan lama keluarganya terlebih dahulu. Raden Ajeng Kartini sering menikmati buku-buku bacaan untuk menambah pengetahuan, menulis cerita hingga surat. Dengan membaca, Raden Ajeng Kartini jadi mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran emansipasi yang berkembang di belahan dunia lain. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi Kartini dalam memajukan terciptanya ketersediaan manusia dan kemanusiaan. Sejak saudari perempuan Raden Ajeng Kartini, Sulastri, menikah dan ikut sang suami, Raden Ajeng Kartini menempati kedudukan sebagai putri kedua yang semua urusan adiknya, hak Raden Ajeng Kartini untuk mengantar adik-adiknya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perubahan-perubahan. Tradisi feodal yang memberikan hak istimewa kepada adik-adiknya tidak lagi harus menyembah dirinya dan tidak perlu berbicara dengan bahasa Jawa krama Inggil. Perubahan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini merupakan bentuk perombakan terhadap tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kalangan bangsawan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini perlahan bisa menjadikan aturan-aturan pingitan melonggar. Berkat kesabaran dan upayanya yang pantang menyerah, kini Raden Ajeng Kartini mendapat dukungan dari 3 saudaranya. Ia juga dilibatkan untuk mengikuti tugas sang ayah ke desa-desa di Jepara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Raden Ajeng Kartini pernah melakukan perjalanan dinas bersama ayahnya ke
Batavia untuk mendapat beasiswa pendidikan di Belanda, tetapi usahanya itu gagal. Raden Ajeng Kartini, impiannya yang kandas, berita tentang keinginan Raden Ajeng Kartini untuk melakukan pendidikan menjadi bahan pembicaraan di Hindia Belanda dan di Belanda, terutama saat kunjungan anggota parlemen Belanda Van Vel ke Jepang yang diberikan lokomotif tanggal 25 April 1902. Kemampuan Kartini yang dinilai sangat luar biasa itu mendorong Van Vel memberikan tawaran untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Usahanya kali ini berhasil dan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Namun Raden Ajeng Kartini justru terhasut saran lain dan dari Mr. J.H. Abaddon yang membuatnya membatalkan niat sekolah di Belanda. Sejak mengikuti saran Mr. J.H. Abaddon dan gagal batal sekolah di Belanda, Raden Ajeng Kartini sempat mengalami sakit keras karena masalah batin. Raden Ajeng Kartini juga mengirim surat kepada teman-temannya di Belanda dan memohon agar mereka tidak kecewa dengan keputusan ini. Kartini berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang budaya masyarakat yang masih belum semaju masyarakat di Belanda. Penjelasan tersebut menjadikan mereka tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan Kartini, walaupun pada awalnya merasa perjuangannya dikhianati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.